Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ritma, channel yang membahas tentang sejarah, budaya, dan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fakta kebenaran Al-Quran. Seperti apa videonya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Fakta kebenaran Al-Quran yang kelima adalah fakta tentang sungai di bawah lautan. Suatu hari, seorang ahli kelautan bernama Jacques Yves Cousteau melakukan penelitian di dasar laut untuk Discovery Channel. Ia menelusuri fenomena bawah laut di Cenote, Angelita, Meksiko. Saat melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya takjub. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi itulah kenyataan yang ada yang dia temukan di dalam laut. Rasa ingin tahunya yang besar membuat Cousteau kembali menyelam lebih dalam lagi. Ia menyaksikan fenomena alam yang lebih mengejutkan lagi. Betapa tidak? Ia melihat ada sungai di dasar lautan. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai lapisan hidrogen sulfida, tapi tampak seperti sungai. Yang menjadi tanda tanya para ahli, mengapa air yang mengalir di sungai bawah laut itu rasanya tawar? Sesungguhnya sekitar abad 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menjelaskan fenomena itu. Simak saja surah Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat yang tidak tertembus. Fenomena unik dan aneh itu juga telah disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu di antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fakta kebenaran Al-Quran yang keenam adalah fakta tentang lapisan atmosfer. Al-Quran Surah Al-Baqarah menjelaskan, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Jika kita hitung jumlah lapisan yang dinyatakan dalam sumber ilmiah, ketahui bahwa atmosfer tepat terdiri atas 7 lapisan, seperti dinyatakan dalam ayat tersebut. Lapisan pertama disebut troposfer. Lapisan kedua disebut stratosfer. Lapisan ketiga disebut ozonosfer. Lapisan keempat disebut mesosfer. Lapisan kelima disebut termosfer. Lapisan keenam disebut ionosfer. Lapisan ketujuh disebut eksosfer. Keajaiban penting lain dalam hal ini disebutkan dalam surah Al-Fussilat ayat 12. Yang artinya, kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami meliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Fussilat 11-12.
Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dengan kata lain, Allah dalam ayat ini menyatakan bahwa Dia memberikan kepada setiap langit tugas atau fungsinya masing-masing. Sebagaimana dapat dipahami, tiap-tiap lapisan atmosfer ini memiliki fungsi penting yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia dan seluruh makhluk hidup lain di bumi. Setiap lapisan memiliki fungsi khusus dari pembentukan hujan hingga perlindungan terhadap radiasi sinar-sinar berbahaya, dari pemantulan gelombang radio hingga perlindungan terhadap dampak meteor yang berbahaya. Salah satu fungsi ini misalnya dinyatakan dalam sebuah sumber ilmiah sebagaimana berikut. Atmosfer bumi memiliki 7 lapisan. Lapisan terendah dinamakan troposfer. Hujan, salju, dan angin hanya terjadi pada troposfer. Adalah sebuah keajaiban besar bahwa fakta-fakta ini yang tidak mungkin ditemukan tanpa teknologi canggih abad ke-20 secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Subhanallah, Maha Suci Allah, segala firman-Nya. Fakta kebenaran Al-Quran yang ketujuh adalah fakta tentang tahan langit dan bumi. Ayat tentang penciptaan langit adalah sebagaimana berikut ini. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Kata rat yang di sini diterjemahkan sebagai sesuatu yang padu digunakan untuk merujuk pada dua zat yang berbeda yang membentuk suatu kesatuan. Ungkapan kami pisahkan antara keduanya adalah terjemahan kata Arab fataqah dan bermakna bahwa sesuatu muncul menjadi ada melalui peristiwa pemisahan atau pemecahan struktur dari rat. Keduanya lalu terpisah fataqah satu sama lain. Menariknya ketika mengingat kembali tahapan-tahapan awal peristiwa Big Bang, kita pahami bahwa satu titik itu berisi seluruh materi di alam semesta. Dengan kata lain, segala sesuatu termasuk langit dan bumi yang saat itu belumlah diciptakan, juga terkandung dalam titik tunggal yang masih berada pada keadaan rat ini. Titik tunggal ini meledak sangat dahsyat sehingga menyebabkan materi-materi yang dikandungnya untuk fataqah terpisah. Dan dalam serangkaian peristiwa tersebut, bangunan dan tatanan keseluruhan alam semesta terbentuk. Ketika kita bandingkan penjelasan ayat tersebut dengan penemuan ilmiah, akan kita pahami bahwa keduanya benar-benar bersesuaian sama lain. Yang sungguh menarik lagi, penemuan-penemuan ini belumlah terjadi sebelum abad ke-20. Fakta kebenaran Al-Quran yang ke-8 adalah fakta tentang mengembangnya alam semesta. Dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam di saat ilmu astronomi masih terbelakang, mengembangnya alam semesta digambarkan sebagai berikut. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata langit sebagaimana dinyatakan dalam ayat ini digunakan di banyak tempat di dalam Al-Quran dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Di sini sekali lagi, kata tersebut digunakan dengan arti ini. Dengan kata lain, dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang. Dan inilah yang kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Hingga awal abad ke-20, satu-satunya pandangan yang umumnya diyakini di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa alam semesta bersifat
dan telah ada sejak dahulu kala tanpa permulaan. Namun, penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belia George Lemaitre secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan pada tahun 1909 ketika mengamati langit dengan teleskop Edwin Hubble. Seorang astronomi Amerika menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Sebuah alam semesta di mana segala sesuatu terus bergerak menjauhi satu sama lain, berarti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus mengembang. Pengamatan dilakukan di tahun-tahun berikutnya memperkokoh fakta bahwa alam semesta terus-menerus mengembang. Kenyataan ini diterangkan dalam Al-Quran pada saat tak seorang pun mengetahuinya. Ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah, Sang Pencipta dan Pengatur keseluruhan alam semesta. Subhanallah.